Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 2, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Pembelajaran ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6B Penerbit Erlangga. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi yang ada merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan adanya keberagaman tersebut, kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad, pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal dengan Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuatnya sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka, mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang inovatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal dibuatnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya,
Atau bagi pekerjanya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit di Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, anak-anak ibu, dari teks tersebut mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah Mang Samad? Ya, Mang Samad adalah seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. Pertanyaan kedua, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Awalnya, Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau temannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dari jahitan yang kuat. Suatu ketika, melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importir dari luar negeri. Sekarang produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. Nah, kemudian pertanyaan keempat, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Mang Samad berhasil membuat usahanya menjadi maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. Pertanyaan kelima, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Ya, memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang. Pertanyaan keenam, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Kerja keras, terus belajar, dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran. Hal yang juga penting adalah inovasi, karena dengan inovasi kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha bisa terus berkembang. Pertanyaan ketujuh, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad? Ya, ekonomi Mang Samad meningkat. Ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain, karena melalui usahanya, ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Itulah 7 pertanyaan berdasarkan teks yang telah Ibu bacakan tadi. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya keterampilan dan pendidikan, serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Yang kedua, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1. Syarat poster yang baik. Setelah membahas mengenai ciri-ciri poster, berikut adalah ulasan mengenai syarat sebuah poster yang baik. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan di dalam poster mudah dipahami dan diingat pembaca. Yang ketiga, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, poster dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Yang keenam, bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau robek. Dan yang ketujuh, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Sementara itu, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca dengan ukuran yang besar. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas serta mudah diingat oleh pembaca. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dituangkan dalam poster. Dan yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Perlu diperhatikan perpaduan warna, peletakan, dan kualitas gambar yang baik. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir.
dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.